Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahadian Atleta Fahmi dengan NRP 2042211076. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai connection port and data communication. Pada interfacing port terdapat RJ45, DB9, DB25, USB dan HDMI. Pada RJ45 memiliki 8 pin. Untuk RJ45 for LAN terdapat dua jenis, yaitu straight connection, cross connection. Pada straight connection diawali dengan kabel berwarna merah oranye putih. Pada cross connection, ujung kabel pertama diawali dengan oranye putih dan ujung kabel kedua diawali dengan hijau putih. Untuk urutannya pada kabel straight yaitu putih hijau, hijau, putih orange, biru, putih biru, orange, putih coklat, kemudian coklat. Untuk RJ45 crossover cable, untuk kabel pertama yaitu putih oranye, kemudian putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat, dan terakhir coklat. Untuk yang tipe kedua yaitu putih hijau, hijau, putih oranye, putih coklat, coklat, oranye, biru, putih biru. Pada DB9 memiliki 9 pin. Untuk DB25 memiliki lebih banyak pin, yaitu 25 pin. Pada USB terdapat USB tipe A, tipe B, dan USB mini. Untuk HDMI di sana terdapat 19 pin. Kemudian pada data communication, untuk data link layer dibagi menjadi dua, yaitu logical link control atau LLC, media access control atau MAC. Pada communication model terdapat source system, yaitu source transmitter, kemudian dihubungkan oleh transfer system menuju destination system, yaitu dihubungkan oleh receiver dan destination. Untuk communication model memiliki 4 tipe, yaitu human to human, human to machine, machine to human, dan machine to machine. Serial dan parallel communication. Pada serial communication memiliki satu sinyal dibawa oleh satu kabel. Untuk parallel communication memiliki 8, 16, hingga 32 sinyal kabel. Dan keuntungannya yaitu lebih cepat, tetapi biaya yang dikeluarkan lebih mahal. Untuk data communication, contohnya dalam penulisan wow. Pada W memiliki kode yaitu 10101111, pada O 11011111, dan kemudian W memiliki kode 11011111. Data communication. Pada data communication serial dibagi menjadi dua, yaitu asinkron dan sinkron. Kemudian asinkron communication type ada RS232, RS422, RS485. Pada synchronous communication terdapat transmitter generation, transmitter generates. Pada synchronous communication terdapat transmitter generates. Pada synchronous communication terdapat transmitter generates, external synchronization clock unit, transmitter, superpose clock and data. Pada synchronous communication pada komunikasi sinkronus
terdapat transmitter generates, external synchronous clock unit, transmitter, superposed clock and data. At start and end syntax. Untuk oriented byte. Kemudian pada oriented byte ada start dan end syntax to the data. Problem: what if end appears in the data? Add a special DLA atau data link escape character before end. What if DLA appears in the data? Add DLA before it. Kemudian 132 data. Kemudian 132 data. Sender Kemudian 132 data. Sender insert leg of the data in the bytes at the beginning of each frame. Receiver extract the length and read that many bytes. Kemudian pada data 132, sender insert length of the data in bytes at the beginning of each frame. Pada receiver, extract the length and read that many bytes. What happens if there is an error transmitter? The count field. Bit transfer. Ada 1 0 1 0 0 0 1 1. Clock based framing sonnet. Sonnet yaitu adalah synchronous optical network, yaitu transmission over very fast optical links. Physical layer details. Bits are encoded using NRZ. Payload is XORed. Payload is XORed with a special 127-bit pattern to avoid long sequence of 0 and 1. Pada RS-232 signal definition, memiliki transmitter data, receiver data, broadcast to send, clear to send, data terminal ready, data set ready, data carrier detect, dan ground. Untuk 232 connection tipe 1, yaitu TXD dapat disambungkan pada RXD, RTS disambungkan pada CTS, DTR disambungkan pada DSR dan DCD, dan GND disambungkan pada GND. Untuk 232 connection tipe 2, yaitu TXD digabungkan pada RXD, RXD digabungkan pada TXD, RTS digabungkan pada CTS, CTS digabungkan pada RTS, DTR digabungkan pada DSR, dan sebaliknya DSR digabungkan pada DTR. Kemudian DCD digabungkan pada DCD dan GND dihubungkan pada GND. Flow control. RTS stop to transmit data. Advanced Kemudian pada flow control sudah terdapat low cable loss suitable for all kind of communication such as RS-422 dan RS-485. Flow control comparison, suitable application any speed, low speed. Response time, faster, slower. Suitable interface, RS-232, 422, and S-Wave flow control, RS-232, 422, 485. Kemudian transmitter karakter, A-Wave flow control, any S-Wave flow control can use X on or X off. Possibility of data loss,
Untuk HW flow control, none. Dan SW flow control, yes. Wiring, HW flow control, complex. SW flow control, easy. Untuk 3 wire, 232 RS232 wiring. Untuk 3 wire, RS232 wiring. TX, RX, RX, TX, GND, GND. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai data link layer yang telah saya ambil dari beberapa paper mengenai pengertian data link layer, yaitu menyediakan prosedur pengiriman data antar jaringan, mendeteksi dan mengoreksi error yang mungkin terjadi di physical layer, memiliki address secara fisik yang sudah dikodekan secara langsung ke network card pada saat pembuatan card tersebut. Kemudian, perangkat yang beroperasi di layer ini: application, presentation, session, transport, network, data link, dan physical. Kemudian pengertian dari data link sendiri yaitu proses pembuatan data pada data link layer dengan protokol data unit atau PDU, merupakan frames. Flow control merupakan suatu teknik untuk menjamin bahwa entitas pengirim tidak akan membanjiri data kepada entitas penerima. Kemudian, pada stop and wait flow control, protokol ini memiliki karakteristik di mana sebuah pengirim mengirimkan sebuah frame dan kemudian menunggu acknowledgement sebelum prosesnya lebih lanjut. Untuk masalah sliding window flow control, ini merupakan bahwa hanya satu frame yang dapat dikirimkan pada saat yang sama, yaitu dalam keadaan antrian bit yang akan dikirimkan lebih besar dari panjang frame, maka diperlukan suatu efisiensi. Untuk memperbesar efisiensi yang dapat dilakukan dengan memperbolehkan transmisi lebih dari satu frame pada saat yang sama. Kemudian, pada error control, berfungsi untuk mendeteksi dan memperbaiki error-error yang terjadi dalam transmisi frame-frame. Ada dua tipe, yaitu frame hilang dan frame rusak. Frame hilang merupakan suatu frame gagal mencapai sisi yang lain, sedangkan frame rusak, suatu frame tiba tapi beberapa bit-bitnya error. Kemudian teknik-teknik umum untuk error control yaitu deteksi error. Error detection biasanya menggunakan teknik CRC atau Cyclic Redundancy Check. Kemudian positive acknowledgement. Tujuan mengembalikan suatu positive acknowledgement untuk penerimaan yang sukses atau frame bebas error. Kemudian transmisi ulang setelah waktu habis. Sumber mentransmisi ulang suatu frame yang belum diakui setelah suatu waktu yang tidak ditentukan. Negative acknowledgement dan transmisi ulang dengan tujuan mengembalikan negative acknowledgement dari frame-frame di mana suatu error dideteksi. Kemudian, sumber mentransmisi ulang beberapa frame. Mekanisme ini dinyatakan sebagai Automatic Repeat Request atau ARQ, yaitu Stop and Wait ARQ, Go Back and ARQ, Selective Reject ARQ. Kemudian selanjutnya, pada data link layer, lapisan data link layer adalah lapisan kedua dari bawah dalam mode OC yang dapat melakukan konversi frame-frame jaringan yang berisi data yang dikirimkan menjadi bit-bit mentah agar dapat diproses oleh lapisan fisik. Data link layer menjadikan sarana untuk bertukar data melalui sebuah media lokal. Data link layer melakukan dua layanan dasar. Mungkin lapisan atas untuk mengakses media dengan menggunakan teknik seperti framing, kemudian mengendalikan bagaimana data ditempatkan pada media dan dapat diterima dari media menggunakan teknik seperti media access control dan error detection. Istilah khusus untuk layer ini seperti frame, data link layer PDU. Kemudian node, layer 2 notasi untuk perangkat jaringan yang terhubung ke media umum. Media atau medium, yaitu physical berarti untuk transfer informasi antara dua node. Kemudian jaringan, dua atau lebih node yang terhubung ke media umum.
Kemudian untuk protokol layer menentukan enkapsulasi dari paket ke dalam frame dan cara untuk mendapatkan paket enkapsulasi dan menonaktifkan setiap data. Teknik yang digunakan untuk mendapatkan frame dan menonaktifkan media disebut metode media access control. Dan di sini ada flow control, merupakan teknik untuk memastikan dan meyakinkan bahwa suatu stasiun transmisi tidak menumpuk data pada suatu stasiun penerima. Untuk blok-blok yang besar, untuk blok-blok data yang besar, sumber akan memecah menjadi blok-blok yang lebih kecil dan transmisi data dalam beberapa frame. Hal ini dilakukan dengan alasan agar transmisi yang jauh di mana bila terjadi error, maka hanya sedikit data yang akan transmisi ulang. Kemudian pada suatu multi-point line, ukuran buffer dari receiver akan terbatas. Kemudian error control berfungsi untuk mendeteksi dan memperbaiki error-error yang terjadi dalam transmisi frame-frame, yaitu ada frame hilang dan frame rusak. Frame hilang merupakan suatu frame gagal mencapai sisi yang lain, dan frame rusak merupakan frame tiba tetapi beberapa bibitnya error. Kemudian deteksi error dipakai CRC, positive acknowledgement, dengan tujuan mengembalikan suatu positive acknowledgement untuk penerimaan yang sukses atau frame bebas error. Transmisi ulang setelah waktu habis, sumber mentransmisikan ulang suatu frame yang belum diakui setelah suatu waktu yang tidak ditentukan. Negative acknowledgement dan transmisi ulang. Tujuan mengembalikan negative acknowledgement dari frame-frame di mana suatu error deteksi. Sumber mentransmisi berulang beberapa frame. Untuk mekanisme ini dinyatakan sebagai Automatic Repeat Request atau ARQ yang terdiri dari 3 versi, yaitu Stop and Wait ARQ, Go Back and ARQ, Selective Reject ARQ. Stop and Wait ARQ merupakan stasiun sumber mentransmisi suatu frame tunggal dan kemudian harus menunggu suatu acknowledgement dalam periode tertentu. Kemudian Go Back and ARQ termasuk Continuous ARQ. Suatu stasiun boleh mengirim frame seri yang ditentukan oleh ukuran window. Memakai teknik flow control sliding window, sementara tidak terjadi error, tujuan akan mengacknowledge ACK frame yang masuk seperti biasanya. Teknik Go Back and ARQ yang terjadi dalam beberapa kejadian, yaitu frame offset. Media Access Control atau MAC adalah identifikasi untuk ditugaskan untuk antarmuka jaringan komunikasi pada segmen jaringan fisik. Secara logis, alamat MAC yang digunakan dalam media access control protokol sublayer dari model referensi OSI. Logical Link Control atau LLC adalah salah satu dari dua buah sublayer dalam lapisan data link selain lapisan media access control atau MAC yang digunakan dalam jaringan local area network LAN. LLC merupakan bagian dari spesifikasi IEEE 802 dan protokolnya dibuat berdasarkan protokol High Level Data Link Control atau HDLC. Kadang-kadang LLC juga merujuk kepada protokol IEEE 802.2 yang merupakan protokol LAN yang paling umum diimplementasikan pada lapisan LLC. Kemudian pengertian lapisan Open System Standardization. Model referensi jaringan terbuka OSI atau OSI Reference Model of Open Networking adalah sebuah model arsitektural jaringan yang dikembangkan oleh Badan International Organization for Standardization.
di Eropa pada tahun 1977. Model ini terdapat 7 lapis, yaitu application, presentation, session, transport, network, data link, dan physical. Kemudian, pada lapisan model OSI pada data link layer merupakan lapisan kedua dari bawah dalam model OSI yang dapat melakukan konversi frame-frame jaringan yang berisi data yang dikirimkan menjadi bit-bit mentah agar dapat diproses oleh lapisan fisik. Lapis ini merupakan lapisan yang akan melakukan transmisi data antara perangkat-perangkat jaringan yang saling berdekatan di dalam sebuah wide area network atau antara node di dalam sebuah segmen lokal area network LAN yang sama. Kemudian, tujuan utama dari layer data link adalah format data ke dalam frame untuk transmission, memberikan error notification, memberikan kontrol aliran, spesifikasi topologi jaringan logikal, dan metode 2 media access. Media access control atau MAC supplier merupakan supplier pertama atau supplier supplier bawah dari layer data link. Supplier ini akan memecah data menjadi frame sebelum ditransmisikan dan memegang address physical MAC address untuk address jaringan. Kemudian supplier MC menangani 3 macam tugas, yaitu addressing physical device, media access, topologi logikal. Pada logical link control atau LLC supplier, data link supplier logical link control LLC adalah supplier data link kedua. Hal ini meliputi rule-rule atau aturan-aturan yang mengendalikan bagaimana beberapa piranti dan protokol dibagi satu link tunggal dalam satu jaringan. Supplier LLC menjalankan tugas-tugas berikut, yaitu deteksi error, mengendalikan aliran, dan mendukung multi-control, yaitu bertindak sebagai buffer atau sebagai penengah antara protokol 2 yang tergantung pada media bagian bawah dan protokol 2 layer network bagian atas. Dan untuk suatu protokol sering dijelaskan dalam kaitannya dengan layanan dua koneksi, yaitu ada dua klarifikasi yang sering digunakan, protokol 2 yang berorientasi koneksi, kemudian connection protocol atau protokol 2 tanpa koneksi. Pengertian data pada data link layer. Pengiriman data pada data link layer, yaitu penentuan waktu pengiriman data yang tepat apabila suatu media sedang dipakai. Hal ini perlu melakukan suatu deteksi sinyal pembawa. Pada Ethernet menggunakan metode Carrier Sense Multiple Access Collision Detection pada jaringan yang dapat melakukan akses secara bersamaan simultan. Kemudian untuk metode CSMA atau CD, sebuah host komputer yang akan mengirimkan data ke jaringan pertama-tama memastikan bahwa jaringan sedang tidak dipakai untuk transfer dari dan oleh host komputer lainnya. Dan jika ada tahap pengecekan ditemukan transmisi data lain dan terjadi tabrakan, maka host komputer tersebut diharuskan mengulang permohonan pengiriman pada selang waktu berikutnya yang dilakukan secara acak. Dan dengan demikian jaringan efektif bisa digunakan secara bergantian. Error checking pengiriman data. Data link dapat melakukan deteksi error dan memberikan peringatan kepada lapisan di atasnya bahwa terjadi kesalahan transmisi. Teknik yang digunakan detection frame adalah frame check sequence dan cycling redundancy check. Data link tidak melakukan error correction. Jenis-jenis Ethernet yaitu 10 Mbit per detik yang sering disebut Ethernet saja. Kemudian 100 bit per detik, 1000 bit per detik,
10.000 Mbit per detik. Kemudian cara kerja Ethernet, yaitu mendefinisikan fungsi-fungsi yang terjadi pada lapisan fisik dan lapisan data link dalam model referensi jaringan 7 lapis OSI, dan cara pembuatan paket data ke dalam frame sebelum ditransmisikan di atas kabel. Kemudian frame Ethernet. Frame Ethernet mentransmisikan data melalui kabel jaringan dalam bentuk paket-paket data yang disebut dengan Ethernet frame. Kemudian Ethernet frame memiliki ukuran minimum 64 byte. Ethernet menggunakan beberapa metode untuk melakukan enkapsulasi paket data menjadi Ethernet frame, yaitu Ethernet 2 yang digunakan untuk TCP atau IP. Kemudian Ethernet 802.3, kemudian Ethernet 802.2, Ethernet Snap. Topologi Ethernet dapat menggunakan topologi jaringan fisik apa saja, bisa berupa topologi bus, topologi ring, topologi star, atau topologi mesh. Sekian dari saya, terima kasih.